Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Agnia Faris dengan NIM 21010800812 dan Halimatus Sadiah dengan NIM 21010800715. Di sini kami akan membahas tentang keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan perkembangan lainnya yang terdiri dari: pertama, keterkaitan sosial emosional dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Yang kedua, keterkaitan sosial emosional anak dengan aktivitas kegiatannya dalam kehidupannya. Yang ketiga, keterkaitan perkembangan karakter dengan aktivitas kehidupannya. Pertama, keterkaitan sosial emosional anak dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Tampilan emosi merupakan suatu bentuk komunikasi atau dengan kata lain, ekspresi emosi memungkinkan anak bersosialisasi dalam suatu lingkungan sosial yang dimasukinya. Dengan melalui perubahan mimik wajah dan fisik yang menyertai emosi, anak-anak dapat mengkomunikasikan perasaan mereka kepada orang lain. Dengan ekspresi emosi, mereka dapat menunjukkan rasa kegembiraan, kebencian, ketakutan, dan lain-lain. Perkembangan sosial emosional sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik motorik anak. Pengaruh sosial emosional anak pada perubahan fisik motorik individu, contohnya terpesona, marah, terkejut, kecewa, iri hati, takut, maupun tegang. Adanya ketegangan emosi pada seseorang akan dapat berpengaruh dan mengganggu kerja dan keterampilan motorik serta aspek mental seseorang. Secara mental, tekanan emosi akan mempengaruhi konsentrasi, kemampuan mengingat, dan menyerap pengalaman belajar. Tekanan emosi pada anak juga akan mempengaruhi motivasi, minat, dan ekspresi psikologis lainnya. Dengan ekspresi pada emosi anak, hal ini menjadi sumber penilaian diri dan sosial anak. Emosi secara psikologis, tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Cara anak dalam bersikap, baik saat bersosialisasi maupun dalam memberikan tanggapan pada stimulus juga akan terpengaruh. Karena tekanan emosi tertentu, anak akan menjadi tidak sabaran, mudah marah, atau melakukan penolakan yang mengarah pada rendahnya kualitas dimensi psikologis pada anak. Kedua, keterkaitan sosial emosional anak dengan aktivitas kegiatannya dalam kehidupannya. Emosi melekat pada kehidupan dan lingkungan tempat anak tinggal. Emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Peran anak dalam aktivitas sosial seperti keluarga, sekolah, masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi mereka, seperti rasa percaya diri, rasa aman, maupun rasa takut. Emosi juga akan mempengaruhi interaksi sosial pada anak. Kematangan emosi akan mempengaruhi cara anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, emosi juga mengajarkan kepada anak bagaimana cara berperilaku sehingga sesuai dengan ukuran dan tuntutan lingkungan sosial pada anak. Selain itu, pengembangan emosi juga dapat dibentuk dari lingkungan tempat anak tinggal. Karena dari lingkungan tersebut, anak akan mendapatkan pengalaman dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada anak. Dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa tersebut, akan dapat membentuk kepribadian pada anak. Guru dan orang tua harus mengembangkan perkembangan emosi anak dengan baik, agar perkembangan emosi pada anak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan sosial dan emosi yang positif akan memudahkan anak untuk dapat bergaul dengan orang lain dan belajar dengan baik dalam aktivitas di lingkungan sosialnya. Ketiga, keterkaitan antara perkembangan karakter dengan aktivitas lainnya. Pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan,
maupun bangsa dan negara, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Damon mengidentifikasikan 6 cara yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat moralitas perkembangan karakter seseorang, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menilai membedakan baik atau buruk, serta kesadaran dalam menganjurkan hal-hal yang baik. Yang kedua, kemampuan mematuhi kewajiban sesuai tuntutan standar sosial. Yang ketiga, rasa tanggung jawab dan tulus dalam bertindak atau berbuat. Yang keempat, kepedulian terhadap hak-hak orang lain. Yang kelima, komitmen terhadap kejujuran dalam hubungan orang. Yang keenam, keadaan pikiran yang terkendali, tidak emosional, tidak berpikiran negatif, atau tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral. Liogna memandang perkembangan karakter seseorang dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan untuk mengenali perkembangan tersebut ada 4 pendekatan. Yang pertama, ethical sensitivity atau sensitivitas etis, yakni persepsi moral dan situasi sosial. Kemampuan untuk mempertimbangkan kemungkinan tindakan dan reaksi mereka pada orang yang terlibat. Yang kedua, ethical judgment atau etis pengadilan, yakni mempertimbangkan kemungkinan alternatif dalam tindakan satu atau alasan dalam memilih satu atau lebih sebagai yang terbaik. Yang ketiga, ethical motivation, etis motivasi, yakni memilih nilai-nilai moral yang paling relevan dalam situasi serta komitmen untuk bertindak. Yang keempat, ethical action atau etis aksi, yakni kekuatan ego yang dikombinasikan dengan psikologis serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk melaksanakan alternatif yang dipilih. Menurut Stan dan kawan-kawan, dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak kita harus melibatkan orang tua dan komunitas-komunitas lain yang menjadi stakeholder untuk mendukung prinsip-prinsip penanaman karakter, sehingga komunitas sekolah menjadi aman, disiplin, dan menjadi tempat belajar yang tenang dan ramah. Ada 4 prinsip pokok yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran sosial emosional anak untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak usia dini. Yang pertama, respect, yakni penghormatan pada diri sendiri dan orang lain dalam menjauhkan diri dari mengganggu diri sendiri serta orang lain yang bertentangan dengan batasan dan norma tertentu. Yang kedua, impulse control, yakni melakukan sesuatu yang benar dengan alasan yang benar serta melaksanakan segala aktivitas dengan imajinasi dan yakin bahwa ada 2 jalan baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, compassion, yakni berusaha menemukan sesuatu dalam kelaziman dengan orang lain, sekalipun orang lain terlihat berbeda. Hal ini akan mengembangkan rasa empati dan mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kehormatan dan kepedulian. Yang keempat, anxiety, yakni membiarkan setiap orang untuk mencapai apa yang diinginkannya guna mencapai kesuksesan dan sadar bahwa setiap manusia memiliki kesamaan dan perbedaan untuk saling melengkapi guna mencapai suatu kesuksesan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.